Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Eri di Prajurit Ujung Pekan. Sebelumnya, ada yang sudah pernah bertemu dengan pocong? Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan atau membahas 5 hal tentang pocong yang sangat menyeramkan. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol lonceng supaya dapat notifikasi video selanjutnya. Dan juga saya sarankan untuk menonton video ini jangan lakukan sendirian, karena saya tahu Anda semua penakut, termasuk saya. Pocong adalah perwujudan makhluk halus. Orang yang meninggal, menurut kepercayaan kita masing-masing nih ya, mereka arwah atau ruhnya sudah punya alam sendiri. Menurut IDM Times, pocong itu sudah barang tentu bukan mereka atau orang-orang yang sudah meninggal. Terlepas dari rumor lupa melepas tali pocong misalnya, atau karena mati penasaran dan lain sebagainya, itu bukan. Pocong itu merupakan perwujudan dari makhluk halus seperti jin, setan, atau apapun lah istilahnya, dengan dandanan atau berdandan seperti itu, seperti dibungkus. Bahkan di negeri jiran Malaysia, pocong itu dinamakan hantu bungkus. Jadi kalau kalian ketemu dengan pocong, sekali lagi bukan orang yang sudah meninggal, tetapi itu adalah perwujudan dari setan ataupun jin. Jadi kalau ketemu pocong nggak usah disapa, apalagi diajak kenalan. Suka muncul di tempat-tempat bekas kejadian naas. Menurut IDN Times, pocong suka muncul di tempat-tempat bekas kejadian naas, entah itu bekas tempat kejadian pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Nah, hobi pocong itu hangout di sana ya. Kalau misalnya kalian mau nongkrong asik bareng si pocong, datengin tuh tempat-tempat seperti itu. Tapi kalau kalian memang penakut, ya janganlah, masih banyak tempat nongkrong yang lain, misalnya kedai kopi, warung kopi, dan lain sebagainya. Pocong adalah tipe setan 1 lawan 1. Pocong lebih senang menampakkan diri pada seseorang saja, bukan pada segerombolan orang. Jadi kalau kamu sedang sendiri, kamu perlu lebih menjaga diri, bukan menjaga hati. Tapi dia akan ngacir atau kabur ketika misalnya kamu sendirian, kemudian datang pocong dan memanggil banyak orang, "Woi, ada pocong!" Misalnya seperti itu, dia akan kabur, dia akan ngacir. Nah, inilah sisi positif dari pocong. Dia mainnya fair play, gak main keroyokan, apalagi tawuran. Baunya busuk dan suka meniup dari belakang, kadang meludah. Pengakuan dari beberapa orang yang pernah beruntung bertemu dengan pocong, ternyata baunya bau busuk. Dalam jarak beberapa meter, baunya cenderung seperti minyak-minyak tertentu. Tapi begitu dekat, bau bangke. Kalau kamu nggak menyadari tanda itu, ia juga suka meniup, ya, meniup dari belakang dengan bau yang ya nggak beda jauh lah seperti kalian bangun pagi, gitu ya. Mulut kalian kan bau gitu. Kemudian, ia juga suka mencari perhatian dengan meludah. Tetapi kebanyakan orang tidak menyadari itu adalah ludahan atau pocong yang meludah. Mereka mengiranya mereka itu sedang dipipisin cicak atau serangga, padahal itu ludahnya pocong. Sering menjadi sosok penjaga tempat atau penglaris usaha. Untuk kalian yang pernah mempertanyakan kenapa suatu tempat makan bisa laris dan larisnya nggak wajar, padahal makanannya pun nggak enak-enak banget gitu ya. Mungkin kamu salah satu orang yang nggak termakan jampe-jampe si pocong. Oke, keren, bagus. Kenapa? Karena memang ada beberapa penjual makanan yang menggunakan pocong sebagai penglaris ya. Selain itu, pocong juga digunakan di beberapa tempat sebagai penjaga. Misalnya di bagian gedung kampus tertentu, atau di daerah terlarang, atau juga di tempat wisata yang sering digunakan untuk mesum.
ya. Jadi kalau ada yang bermain aneh-aneh atau berbuat aneh-aneh, nah siap-siap aja disambut sama si penjaga pocong. Baiklah, tanpa perlu berusaha PDKT dengan pocong, kalian sudah bisa mengenal pocong lewat video ini. Simpel ya. Oke, biarkan pocong sendiri, biarkan pocong dengan dunianya, nggak usah diganggu, kemudian nggak usah dipanggil-panggil. Kenapa? Karena pocong sudah cukup lelah dengan ketenarannya di jagat dunia kemistisan Indonesia. Oke, jadi biarkan pocong sendiri. Ya, kasih waktu dia sendiri dulu gitu. Oke. Jangan bikin marah pocong ya, nanti kalian bisa didatangi oleh pocong. Sekian dulu video kali ini. Semoga anda semua, kalian semua bertemu dengan pocong.